Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Dan kira-kira kenapa Donald Trump memuji Indonesia, guys? Pendapat kalian? Komen di ruangan komentar di bawah. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video nih tentang kemerdekaan Indonesia. Apakah kemerdekaan Indonesia, Amerika memainkan peranan dalam kemerdekaan Indonesia ini, guys? Apa pendapat kalian? Nah, ini video yang kita akan nonton hari ini. Semoga kawan-kawan suka dan terhibur, dan semoga semua yang menonton dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton guys. Isi kandungan daripada video ini dan pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat, dan saya akan berikan pendapat saya di hujung video ini guys, oke? Let's go, 1, 2. To govern their vast chain of more than 13,000 islands. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth. Gue yakin. Nah guys, ada apa nih? Donald Trump, Presiden USA juga turut memuji Indonesia sebab Indonesia sekarang adalah negara ketiga terbesar demokrasi di dunia. Dan Indonesia juga keluar daripada negara yang miskin. Mereka mengangkat martabat mereka daripada sebuah negara yang miskin kepada sebuah negara yang berkembang, yang negara maju lah. Ini benar-benar satu pencapaian yang luar biasa daripada Indonesia. Dan kira-kira kenapa Donald Trump memuji Indonesia, guys? Pendapat kalian? Komen di ruangan komentar di bawah. Lu semua pasti pada kaget kalau faktanya Amerika Serikat itu berpengaruh besar bagi kemerdekaan Indonesia loh guys. Nah, jadi sebelum lu pada berantem di kolom komentar, dengerin dulu ya penjelasan gua. Nah, waktu Indonesia merdeka itu tahun 1945, itu kan hanya kemerdekaan secara de facto ya. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan kedaulatan dari negara lain secara de jure. Nah, apalagi Belanda yang baru dapatkan waktu KMB 1949 ya guys. Nah, kenapa Belanda mau akhirnya setuju ikut KMB ya? Itu karena tekanan dari Amerika guys. Nah, tentunya Amerika ini memiliki kepentingan sendiri. Kenapa dia menekan Belanda ya guys? Seperti karena mereka ngelihat Indonesia ini pinter banget ngebasmi PKI di Madiun ya. Nah, tekannya gimana? Jadi Amerika kan ngasih bantuan luar negeri asing namanya Marshall Plan ya guys. Nah, Amerika ancam nih, oke, kalau lu gak mau berunding sama Indonesia, dana Marshall Plan lu gue berhentiin. Nah, Belanda skakmat kan. Kalau misalnya mereka nggak ada dana, no money, yang nggak bisa ngapa-ngapain setelah Perang Dunia Kedua. Nah, maka dari itu, karena tekanan Amerika, mereka setuju untuk berunding di Indonesia pada 1949 ya, di KMB. Amerika Serikat menyatakan. Oke guys, itu pendapat orang Indonesia sendiri guys. Bukan saya yang cakap, bukan juga saya buat-buat fakta, tapi itu orang Indonesia sendiri memberikan pencerahan kepada kita. Jadi ternyata kemerdekaan Indonesia itu juga ada sedikit-sedikit lah kaitan dengan Amerika guys. Dimana Amerika mengugut Belanda untuk menghentikan dana, lalu Belanda pun berunding dengan Indonesia tentang kemerdekaan 1945 itu. Gimana guys? Apakah itu betul ataupun gimana? Saya juga kurang tahu tentang itu dan saya tidak berani untuk konfirmasi, cuma sekadar video untuk kita menambah pengetahuan. Tapi saya yakin orang-orang Indonesia yang sedang menonton pasti lebih tahu tentang ini. Jadi kawan-kawan sila komen di ruangan komentar di bawah guys. Apa pendapat kalian tentang yang itu? Apakah Amerika juga memainkan peranan di dalam kemerdekaan Indonesia ini ataupun sebaliknya gitu? Oke guys? Akan dukungan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di IKN Nusantara. United States Trade and Development Agency
menyetujui dana hibah sebesar 2,49 juta dolar Amerika Serikat kepada otorita ibu kota Nusantara. Dana hibah ini diperuntukkan untuk bantuan teknis guna mengembangkan desain rincian, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, dan strategi peningkatan kapasitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur prioritas IKN. Selain itu, pada bulan April 2024, USTA akan menjadi tuan rumah misi perdagangan dari Indonesia yang akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk mempelajari teknologi dan aplikasi Smart City di Amerika Serikat, serta membahas sumber daya dan peluang pembiayaan investasi. Direktur USTA Inoti Ebong menyebut bahwa dukungan ini berfokus untuk memajukan prioritas infrastruktur Indonesia yang didukung oleh sektor swasta Amerika Serikat melalui berbagai inovasi yang mutakhir. Pengumuman dukungan Amerika Serikat terhadap IKN juga dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono. Jelajahi cara baru. Oke guys, jadi IKN adalah ibu kota baru Indonesia. Ternyata Amerika mau melabur di dalam pembangunan ataupun pembinaan IKN ini. Sebuah smart city yang diidam-idamkan oleh Indonesia. Jadi bagaimana guys? Kira-kira kalian ada apa nih Amerika mau melabur di IKN? Apakah ada udang di sebalik batu? Gimana? Komen di kolom komentar di bawah. Mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang. Robert adalah pilot bayaran berkebangsaan Amerika yang berkorban nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan mantan penerbang tempur Angkatan Laut Amerika di Perang Dunia Kedua. Ketika dalam pertempuran terakhir, dia bertemu dengan Petit Moharto di Singapura dan menyatakan kesediaannya membantu Indonesia. Dia membeli pesawat terbang dari tabungannya sendiri dan memberi nama AE002. Waduh, emang ada apa sih di Indonesia sampai jadi rebutan gitu? Ternyata nih, pas tahun 1960-an, Indonesia sempat dipepet sama Belanda dan Amerika Serikat. Nah, Belanda waktu itu mau pertahanin Papua bagian barat dan gak mau nyerahin ke Indonesia. Padahal sebelumnya udah janji pas KMB. Ya jadinya konflik deh sama Indonesia. Terus akhirnya Amerika Serikat jadi mediator buat redamin konflik antara Indonesia dan Belanda. Ya udah, akhirnya diadain deh tuh perjanjian New York pas tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini ngebahas soal penyerahan konflik Papua melalui UNTEA paling lambat tanggal 1 Mei 1963. Sayangnya, rakyat Papua nggak dilibatin langsung dalam perjanjian New York ini. Wah, langsung gimana tidak. Sih? Kalau mau tahu pembahasan lebih lengkapnya, hayu cek videonya di kelas 9 bab masa demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi saya pun tidak berani mau konfirmasikan sama ada betul Amerika ada peranan di dalam kemerdekaan Indonesia ini. Sebab apa yang dikatakan di awal video tadi, orang Indonesia yang bilang tadi, yaitu Amerika menekan Belanda untuk menghentikan dana dan tidak mau lagi lah bagi dana sama Belanda. Jadi Belanda pun takut lalu datang ke Indonesia untuk berunding tentang perdamaian ataupun kemerdekaan ini. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang saya pun tidak berani konfirmasi sebab saya tiada info yang lengkap. InsyaAllah nanti kalau ada kawan-kawan yang sudi kasih tahu, sebab saya yakin orang-orang Indonesia pasti lebih tahu tentang sejarah Indonesia ini. Sebab beratus tahun kan Indonesia dijajah oleh Belanda, dan apakah benar ada bantuan ataupun ada dukungan lah daripada pihak Amerika untuk Indonesia merdeka. Tapi itu pun sebab ada kepentingan pribadi guys. Baru Amerika mau Belanda menghentikan peperangan ini guys. Dan ini sebenarnya satu berita yang baru saya tahu. Sebab saya tidak tahu selama ini, selama yang saya buat reactions video, selama saya cari tahu tentang Indonesia, yang saya tahu Indonesia itu berkorban keringat, darah dan nyawa untuk memerdekakan Indonesia guys. Jadi di sini ada satu info yang baru dan saya pun belum berani untuk memastikan sama ada ini betul atau tidak, dan saya mohon kawan-kawan untuk berikan pencerahan guys. Semoga lebih banyak yang mengetahui hal inilah, kalau betul ataupun tidak kan. Sila kawan-kawan komen di ruangan komentar di bawah. Apapun
satu video yang mengedukasi. Jadikanlah video ini sebagai hiburan dan bukan sesuatu untuk membuat propaganda gitu. Dan ini cuma hiburan guys, cuma hiburan guys. Moga video yang saya bawakan reactions untuk kalian ini bisa memberi manfaat gitulah, insya Allah. Nah, sampai di sini video pada kali ini. Terima kasih good people yang sudah klik dan menonton. Kalian adalah orang-orang baik yang mewujudkan impian dan mimpi. Dan terima kasih karena menonton. Kalau sudah sampai di sini kalian tonton, kalian memang orang-orang hebat. Ojo lali di subscribe. Sampai kita ketemu di episode akan datang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Jumpa lagi. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.